Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Aulia Paramita. Saya dari kelas 9A. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara, yaitu wawasan Nusantara. Yuk kita simak videonya. Kali ini saya akan membahas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut adalah penjabaran lengkap terkait wawasan Nusantara. 1. Makna keutuhan wilayah NKRI. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara yang bermakna cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. 1. Kesatuan wilayah, daratan, lautan, dan udara di atasnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mencakup seluruh pulau dari Sabang sampai Merauke. 2. Wawasan Nusantara dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara adalah landasan visional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional membimbing bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Pedoman kebijakan menjadi rambu-rambu dalam menentukan kebijakan negara, baik pusat maupun daerah, agar mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Nasionalisme menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan perpecahan. 3. Ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman terhadap NKRI bersifat multidimensi, baik dari internal, dalam negeri, maupun eksternal, luar negeri. Ancaman internal, separatisme, gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Konflik horizontal, pertikaian antar suku, agama, atau kelompok akibat isu SARA. Radikalisme atau terorisme, kelompok ekstrem yang mengoyahkan stabilitas keamanan. Korupsi dan kolusi melemahkan sendi-sendi ekonomi dan kepercayaan publik. Ancaman eksternal, pelanggaran wilayah, kapal asing masuk perairan Indonesia atau sengketa perbatasan, pencurian sumber daya alam, perampakan dan illegal fishing di perairan Indonesia, cybercrime atau spionase, serangan siber terhadap data negara. Pengaruh globalisasi negatif, maksudnya ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. 4. Solusi dan sikap wawasan Nusantara. Untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap implementatif dari wawasan Nusantara, meningkatkan rasa cinta tanah air, mengamalkan Pancasila, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Keadaan bela negara, berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, siskamling, dan memahami pentingnya pertahanan. Penguatan otonomi daerah, koordinasi pusat daerah yang harmonis untuk menghindari ketimpangan pembangunan. Toleransi tinggi, menghormati perbedaan suku dan agama untuk mencegah konflik sosial. Waspada globalisasi, menyaring budaya luar, dan menguatkan jati diri bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu atau kelompok. Fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan keputusan bagi penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Makna keutuhan wilayah NKRI. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat terpisahkan, mencakup daratan, lautan, dan udara di atasnya,
di mana laut dipandang sebagai penghubung antar pulau, bukan pemisah. Contoh ancaman terhadap NKRI: internal, separatisme, ingin memisahkan diri, konflik horizontal, dan mundurnya nilai budaya lokal. Eksternal, klaim wilayah oleh negara lain, ancaman siber, spionase, dan peredaran narkoba internasional. Upaya menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi, menggunakan produk dalam negeri, melaporkan tindakan yang mengancam kedaulatan kepada pihak berwajib. Sebagai kesimpulan, menjaga keutuhan NKRI adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas TNI atau Polri. Mari kita tetap pupuk dan bertoleransi, rasa persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.